Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab At-Tibyan Syarah Akhlaq Hamalatil Quran karya Syekh Abdul Razak hafizahullahu taala. Kita masih membahas tentang makna tilawah ya. Di pembahasan sebelumnya sudah kita baca bahwasanya yang dimaksud dengan tilawah bukan hanya membaca ya, tapi tilawah Al-Quran termasuk ke dalamnya, dan ini yang paling inti adalah mengamalkan Al-Quran sebagaimana ditafsirkan oleh Al-Imam Mujahid rahimahullahu taala. Kemudian di sini dikatakan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullahu taala, wa ma'lum anna al-ittiba' yasbiquhu amrani al-qira'ah wat tadabburu lil Qur'an. Dan diketahui bahwasanya mengikuti Al-Quran, mengamalkan Al-Quran itu didahului oleh dua perkara. Jadi sebelum seseorang itu bisa atau mampu mengamalkan Al-Quran, maka ada yang mendahuluinya, ada permulaannya. Apa permulaannya? Yang pertama al-qira'atu wat tadabburu lil Qur'an, yaitu bacaan, membaca dan menadaburi Al-Qur'an. Maksudnya sebelum seorang itu mengamalkan Al-Qur'an, mengikuti Al-Qur'an, pasti dia membaca dulu. Enggak mungkin seorang yang mengamalkan Al-Quran tapi dia tidak membaca Al-Quran ya, atau tidak menadaburi Al-Quran. Tidak mungkin seorang itu mengaku dirinya mengamalkan Al-Quran tapi dia tidak pernah membaca Al-Quran atau tidak menadaburi Al-Quran. Maka bisa kita lihat di sini, kalau membaca Al-Quran dan menadaburi Al-Quran merupakan salah satu sebab atau jalan untuk mengamalkan Al-Quran. Jadi membaca Al-Quran dan menadaburi Al-Quran merupakan jalan untuk bisa mengamalkan Al-Quran. Kadang ada sebagian yang menyepelekan terkait membaca ya. Al-Quran itu katanya gak apa-apa bacanya, biasa-biasa saja, yang penting diamalkan. Iya, mengamalkan itu akan bisa kalau dibaca dan ditadaburi dulu ya. Tidak mungkin kemudian langsung diamalkan tanpa dibaca dan tanpa ditadaburi. Fa idza hasalatil qiraah wa hasalat tadabbur, maka apabila tercapai ya, bacaan dan tadabbur, seorang itu mampu membaca dan menadaburi, apa yang akan terjadi? Asmara biiznillahi subhanahu wa ta'ala al-amala, akan membuahkan dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala amalan.
wal imtisala lil Qur'anil Karim, dan melaksanakan Al-Qur'anul Karim. Jadi jika seorang itu sudah membaca dan tadabbur, dua perkara itu akan membuahkan amal dan melaksanakan isi kandungan Al-Qur'an. Ada buku ya yang bagus, kalau tidak salah sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Buku yang tidak terlalu tebal, tapi di dalamnya banyak motivasi-motivasi untuk menadaburi Al-Quran. Nah ini ya, judulnya Mafatih Tadabburil Quran wan Najah fil Hayah. Kunci-kunci tadabbur Al-Quran dan kesuksesan di dalam kehidupan. Isinya ada 10 kunci agar bisa merealisasikan tadabbur. Ditulis oleh Syekh Dr. Khalid bin Abdul Karim Al-Lahim. Beliau seorang dosen di Jamiah King Saud, Saudi Arabia. Di sini isinya cukup, bahkan kita akan banyak mendapatkan faidah. Tidak terlalu tebal, kalau dalam bahasa Arab ada 193 halaman. Kalau bahasa Indonesia ya tinggal 2 kali lipatnya kurang lebih. Kalau tidak salah sudah ada terjemahnya. Nanti kalau dicari bahasa Indonesianya kunci tadabbur. Yang penting ini nih, apa? Penulisnya Dr. Khalid bin Abdul Karim Al-Lahim. Nanti kalau tidak salah sudah ada terjemahnya. Di sini isinya bagus ya. Di sini misalnya At-Tariqu ilan Najah fil Hayat, cara menuju kesuksesan di dalam kehidupan. Untuk memperbaiki diri, mensucikan hati, dan menjaga dari masalah-masalah yang utamanya ilmu. Lalu beliau bahas pelantara yang pertama apa saja. Jadi silahkan nanti dicari ya versi Indonesianya. Kalau dalam bahasa Arabnya ini mudah dicari. Baik, kita kembali ya. Baik. Fal amal bil Quran yu'addu tilawatan lil Quran. Beramal dengan Al-Quran, jadi seorang ketika mengamalkan Al-Quran, maka dia telah dianggap mentilawah Al-Quran. Ini di sini tema besar kita, makna tilawah itu bukan hanya membaca ya. Tapi makna tilawah itu adalah mengamalkan Al-Quran. Jadi mentilawah Al-Quran tidak
terbatas hanya membacanya saja. Idza shallaita, jika engkau salat, melaksanakan salat, ya, maka salatmu adalah merupakan tilawah Al-Qur'an. Karena di dalam Al-Qur'an terdapat perintah tentang atau perintah untuk melaksanakan salat. Jadi ketika kita melaksanakan salat, kita mentilawah Al-Qur'an, yakni mengamalkan perintah tentang salat, perintah untuk salat. Wa idza sumta, jika engkau berpuasa, maka saumu adalah atau merupakan bentuk tilawah Al-Qur'an. Jika engkau haji ke Baitullah atau engkau umrah dan engkau umrah, fahajjuka wa timaruka, maka hajimu dan umrahmu merupakan tilawah terhadap Al-Qur'an. Wa idza tasaddaqta, jika engkau bersedekah, wa bararta walidaika, dan engkau berbuat baik kepada kedua orang tuamu, dan wa wasalta rahimaka, dan engkau menyambungkan persaudaraanmu, wa sadaqta fi hadisika, engkau jujur di dalam perkataanmu, kullu haza, semua ini seluruhnya yu'addu tilawatan lil Qur'an, dianggap sebagai tilawah Al-Qur'an. Jadi mengamalkan Al-Qur'an itu adalah tilawah Al-Qur'an. Maka dari perkara ini para ulama membagi tilawah itu jadi dua. Pertama tilawah lafziyah, yang kedua tilawah hukmiyah. Jadi sebagian ulama membagi tilawah menjadi dua, ya. Lafziyah dan hukmiyah. Tilawah lafziyah, ya kita baca ayat tertentu, itu tilawah lafziyah. Adapun tilawah hukmiyah, kita mengamalkan isi kandungannya, itu tilawah hukmiyah. Ini kalau tidak salah disebutkan oleh salah satunya oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala tentang pembagian tilawah ini. Baik, maka di sini secara kesimpulan, falaisat tilawatu mujarradal qiraah li hurufihi wala mujarradal fahmi li ma'anihi. Maka tidaklah tilawah itu sekedar membaca hurufnya, sekedar membaca huruf-hurufnya, dan tidak juga sekedar memahami maknanya. Tilawah hukmiyah juga termasuk ya mempelajari maknanya, ya. Jadi tilawah itu bukan sekedar membaca hurufnya atau memahami maknanya saja. Bal aidan al-amalu bil Qur'an, tetapi juga beramal dengan Al-Qur'an.
Baik, ana coba pastikan dulu ya terkait tilawah hukmiyah. Baik. Kata beliau ini menegaskan tentang tilawah ya. Tilawatu kitabillah ala naw'ain. Ini menegaskan pernyataan tilawah itu ada dua ya. Membaca Al-Quran ada dua jenis. Yang pertama tilawatun hukmiyah, yaitu tilawah hukmiyah. Ini perkataan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Apa yang dimaksud dengan tilawah hukmiyah? Yaitu tasdiqu akhbarihi, membenarkan berita-beritanya dan melaksanakan hukum-hukumnya dengan melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Ini mengamalkannya ya. Jadi kita percaya beritanya benar, isinya benar, kemudian tunduk kepada hukum-hukumnya dengan melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Kemudian wan-naw'u tsani, jenis yang kedua adalah tilawatun lafdhiyah. Tilawah lafdhiyah wa hiya qiraatuhu, yaitu membacanya. Ini dari perkataan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Baik. Jadi kesimpulannya di sini tilawah itu bukan sekedar membaca hurufnya dan memahami maknanya. Kalau sekedar membaca huruf dan memahami makna, berarti itu baru tilawah apa? Lafziyah. Tapi juga mengamalkan Al-Quran. Nah ini baru tilawah hukmiyah. Sehingga lengkap dari penjelasan ini. Selesai tentang makna tilawah. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang baru. Di sini ada athar dari Atha. Akhbarana Abu Abdillah Ahmad bin Ibn Hasan ibn Abdul Jabbar As-Sufi, haddatsana Syuja' bin Makhlad, haddatsana Abu Muawiyah Ad-Dharir, qala haddatsana Abdul Rabbih ibnu Aiman an Atha qala innamal Qur'anu ibar, bahwasanya Al-Qur'an adalah pelajaran-pelajaran. Kemudian kata Imam Al-Ajuri rahimahullahu taala, wa qabla an adhkura akhlaq ahli Al-Qur'an, sebelum aku menyebutkan akhlak ahli Al-Qur'an, wa ma yanbaghi lahum an yata'addabu bih, dan apa-apa yang semestinya mereka beradab dengannya, adzkuru fadla hamalatil Qur'an, aku akan sebutkan keutamaan pengemban Al-Qur'an.
liyarghabu fi tilawati, untuk memotivasi mereka dalam bacaannya, wal amali bih, dan mengamalkannya, wat tawaddu' liman ta'allamu minhu aw allamu, dan agar tawaddu kepada muridnya dan atau kepada gurunya. Jadi maksudnya Al-Imam Al-Ajuri, kan ini kitab ini intinya tentang akhlak ya, adab para penghafal. Bagaimana adab yang harus dimiliki oleh para penghafal. Beliau belum mulai nih, belum masuk di pembahasan, baru mukadimah. Nah, beliau masih akan memberikan penjelasan tentang keutamaan pengemban Al-Quran. Tujuannya untuk memotivasi. Jadi sebelum nanti di pembahasan pokok tentang adab, beliau akan bawakan lagi satu pembahasan tentang keutamaan para penghafal Al-Quran. Tujuannya apa? Kalau sudah dijelaskan keutamaan, semoga yang membaca semakin termotivasi untuk membacanya, termotivasi untuk mengamalkannya. Kan gitu kan, jiwa manusia itu senang biasanya kalau diiming-imingi dulu dengan sesuatu yang menyenangkan. Nah, ini beliau akan menjelaskan hal tersebut. Baik. Asar di atas kita lihat penjelasannya, bahwasanya Al-Quran adalah pelajaran-pelajaran. Maksudnya apa? Qauluhu innamal Qur'an ibar, ay fihi mawa'idh wa ibar, yakni di dalamnya terdapat pelajaran-pelajaran, nasihat-nasihat dan pelajaran-pelajaran. Jadi di dalam Al-Quran terdapat mawa'idh, nasihat, pelajaran. Makanya terkadang ya, atau bahkan banyak ayat Al-Quran yang kalau dibacakan membuat orang tersindir, dan biasanya dia sakit hati. Lalu ada yang nerima, oh iya ini ternyata salah. Ada juga yang menolak. Lebih jauh dari itu, selain menolak jadi benci sama ustadznya. Nah, ini ustadz nih nyindir ini, padahal ustadz hanya membacakan ayat dan tidak menyebut namanya. Tapi masih mending hati yang tersindir dengan ayat, itu masih ada imannya berarti. Karena sebagian hati manusia ketika dibaca ayat itu nggak pengaruh sama sekali. Fihi ma ya'tabiru bihil mu'tabir. Di dalamnya terdapat sesuatu yang bisa diambil pelajaran oleh orang-orang yang mengambil pelajaran. Terdapat pelajaran-pelajaran, ibroh-ibroh yang bisa diambil. Wa yata'adzu bihi al-muta'adz. Dan nasihat-nasihat yang bisa diambil oleh orang yang mau menerima nasihat. Kama qala ta'ala, laqad kana fi qasasihim ibrah. Sungguh terdapat di dalam kisah mereka pelajaran liulil albab, bagi orang yang memiliki akal. Jadi di kisah Al-Quran itu ada pelajarannya. Walakin al-i'tibar bi'ibaril Quran, akan tetapi mengambil pelajaran dengan pelajaran-pelajaran Al-Quran, wal itti'adz bimawa'idhi, dan mengambil nasihat dengan nasihat-nasihatnya, la yatahayya likulli ahad,
tidak senantiasa pas, cocok untuk setiap orang. Nah ini, kadang orang la yatahayya, tidak siap, tidak semua orang siap menerima itu. Wala yahsulu likulli ahad, dan tidak akan diperoleh oleh setiap orang. Wa innama yahsulu liman waffaqahullah, akan tetapi dia hanya bisa diperoleh bagi orang-orang yang Allah memberikan taufik kepadanya li husnit tadabburi lil Qur'an inda tilawati, untuk memperbagus tadabur Al-Qur'an ketika membacanya, au inda sama'i, atau ketika mendengar, menyimaknya. Jadi tidak kemudian semua orang bisa menerima gitu, bisa menerima nasihat dari Al-Quran. Makanya di antara makna ayat fadzakir in nafa'ati dzikra, berilah peringatan jika bermanfaat peringatan itu. Di sini ada beberapa makna ya. Berilah peringatan karena peringatan pasti manfaat untuk siapapun. Ya. Tapi ada juga yang orang kalau diingatkan ya justru tidak siap. Nah, di sini orang yang mengingatkan tetap dapat pahala. Orang yang diingatkan walaupun tidak siap, menolak ya. Yang salah ya dia, bukan orang yang menyampaikannya. Maksudnya tidak ada rugi gitu kalau kita menyampaikan kebenaran kemudian orang tidak mau menerima. Orang tidak mau menerima. Kalau menerima kita dapat pahala. Tidak diterima pun tetap dapat pahala gitu. Pahala menyampaikan. Hanya mungkin kalau diterima orang itu mengamalkan karena sebab kita, ya kita dapat kebagian jariahnya. Lalu poin kedua yang di atas, baina yaday dzikri akhlaqihim adhkuru syai'an minan nusus wal adillah fi fadli hamalatil Qur'an. Jadi sebelum beliau menyebutkan tentang akhlak para penghafal Quran, beliau akan menyebutkan beberapa perkara dari nas dan dalil tentang keutamaan pengemban Al-Quran. Nanti ada ya setelah ini, tahfizan lil himam, dalam rangka memotivasi semangat, wa taqwiyatan li raghbah, menguatkan minat fi tilawatil Quran, di dalam membaca Al-Quran, wal amali bih, dan mengamalkannya, wat tawaddu' liman ta'allamu minhu aw allamu, dan agar tawadhu kepada murid dan atau kepada guru. Maksudnya nanti setelah bab ini beliau enggak langsung masuk ke membahas tentang akhlak, tapi beliau bahas dulu fadli hamalatil Quran. Nanti kita akan bahas insyaallah di pertemuan berikutnya tentang keutamaan para pengemban atau ahli Al-Quran. Di sini beliau memakai istilah hamalatul Quran. Orang yang ahli Al-Quran ada beberapa istilah ya. Insyaallah nanti pekan depan kita bawakan. Ada sahibul Quran,
ada hamalatul Quran, ada ahlul Quran, dan masing-masing ada kekhususan makna. Contoh ya, ada hamalatul Quran, hamalah. Bahasa kita hamalah itu yang memikul, yang mengemban, membawa. Seperti seorang perempuan yang sedang hamil. Dia disebut hamil karena sedang membawa atau mengemban janin. Ya. Nanti ada sisi persamaannya. Kenapa disebut orang yang ahlul Quran disebut hamalatul Quran? Karena orang yang berinteraksi dengan Al-Quran mengalami kesusahan, seperti orang yang sedang hamil, perempuan yang hamil mengalami kesusahan, kesulitan, ketidaknyamanan. Tapi apakah seorang ibu yang hamil dengan keadaan tersebut menyerah? Tidak ya. Sampai 9 bulan. Setelah itu lahir anak tersebut dan dia bahagia. Penderitaan 9 bulan selama itu lupa ketika melihat bayinya lahir. Begitupun pengemban Al-Quran, dia mengalami kesulitan, yakni berinteraksi dengan Al-Quran perlu istiqomah, perlu sabar, perlu capek. Tapi dia pertahankan. Sampai kapan? Kalau ibu yang mengandung 9 bulan, kalau Al-Quran kita pertahankan seumur hidup. Dan ketika nanti kita wafat, ketika kita melihat pahala selama kita mengemban Al-Quran, itu bahagianya luar biasa. Lebih bahagia daripada sekedar seorang ibu yang melahirkan anaknya. Nah, seorang ahlul Quran pun demikian, nanti ketika melihat pahala, kesulitan dia ketika di dunia nggak akan kerasa, karena saking bahagia. Itu diantara rahasia maknanya ya. Nanti ada juga ahlul Quran, ahli disandingkan dengan keluarga Allah. Ini kemuliaan. Jangankan disejajarkan dengan keluarga Allah ya. Kadang di dunia saja seorang disejajarkan dengan keluarganya pejabat misalkan, keluarganya pemimpin, keluarganya orang kaya, sudah merasa bangga. Kenapa kita tidak lebih merasa bangga ketika kita disejajarkan atau disandingkan menjadi keluarga Allah? Nah itu supaya termotivasi ya. Motivasinya dengan hal-hal seperti itu, jangan dengan yang lain. Karena kalau kita mau motivasi menghafal Al-Quran dengan selain itu, nanti tujuannya bisa melenceng ya. Kecuali mungkin untuk anak-anak. Kalau untuk anak-anak tidak masalah, hafal surah tertentu, hafal juz tertentu dikasih hadiah. Tapi kalau untuk orang dewasa, keutamaan dari menjadi ahli Al-Quran sudah harus pikirannya untuk akhirat ya, untuk akhirat. Baik, demikian insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya, masuk di bab baru, yaitu bab beberapa keutamaan bagi para pengemban Al-Quran. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, wastaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.